Kawitan Bang Esok. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan di pagi hari ini. Sholawat beserta doa keselamatan tidak lupa kita curah limpahkan kepada hamba Allah yang paling sempurna, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin atau tabiin, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang paling akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali ya dalam pengajian rutin kita di Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam. Nah, alhamdulillah dengan tema yang sangat menarik ya di pagi hari ini, yaitu amalan harian yang paling penting. Tentunya kita sebagai seorang muslim tahu ya begitu banyak sekali amalan-amalan, maupun itu amalan wajib dan juga amalan sunnah, apalagi sangat banyak sekali. Nah, sekarang kita akan bahas nih sekarang bersama Ustadz gitu ya, yang prioritas dan yang paling penting, kemudian pahalanya seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Insya Allah nanti akan dibahas oleh Ustadz. Langsung saja untuk memulai kajian kita di pagi hari ini, kita mulai dengan sama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa kita sama-sama memohon kepada Allah supaya ilmu yang disampaikan oleh Ustadz dapat kita serap dan dapat kita amalkan. Nah, selanjutnya maka kepada Ustadz untuk memulai kajiannya, Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Semoga dengan kita belajar dan terus berusaha bersyukur kepada Allah, semoga Allah akan menambah berbagai macam kenikmatan yang lainnya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, rekan-rekan Rumah Bersalin Ibu dan Anak, Rumah Sakit Ibu dan Anak Islam Bandung. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu bertatap muka ya, walaupun secara online di dunia maya seperti ini. Semoga nanti ilmu yang disampaikan akan memberikan manfaat yang besar buat kita semuanya. Begitu juga permohonan maaf ya karena bergabung di Zoom ini agak telat, mencari tempat yang memungkinkan baru
dapat ya, di sebuah madrasah. Ya kalau seandainya ada suara-suara yang masuk, ya mudah-mudahan tidak terlalu terdengar ya. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ketika kita melaksanakan aktivitas keseharian kita, melaksanakan kehidupan, maka tentunya kita akan senantiasa melakukan 3 hal. Yang pertama adalah hablum minallah, bagaimana cara kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz. Ya. Ustaz punten suantena hilang timbul. Gitu ya. Sekarang gimana? Sambil dipegang ininya. Ada? Ya Ustaz, alhamdulillah sekarang sudah lebih keras. Ya baik. Dalam mengarungi aktivitas keseharian, maka tentunya kita akan bertemu dengan 3 hal. Yang pertama adalah hablum minallah, yaitu bagaimana interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada yang namanya hablum minan nas, interaksi kita dengan sesama kita. Yang ketiga adalah hablum min alam, ya kita dengan alam sekitar. Nah, dari 3 hal ini, maka tentunya kalau kita melaksanakannya hablum minallah, maka ini kaitannya dengan ibadah-ibadah mahdoh khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai salat, membayar zakat, melaksanakan saum, atau hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila, atau kita bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah ya. Walaupun yang namanya ibadah itu begitu luas ya, dari mulai kita bekerja, kita mencuci, kita makan dan lain sebagainya. Selama itu kita niatkan untuk beribadah, maka Allah akan mencatat menjadi amal ibadah kita kepada. Yang kedua adalah hablum minan nas, ya, bagaimana cara interaksi kita dengan sesama kita, ya, sesama manusia. Nah, ketika kita hablum minan nas, maka Rasulullah berpesan kepada kita ada yang namanya hakul muslim alal muslim khams. Ada hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Minimal ada 5 kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah taslimul indal mulaqah. Nah, ini merupakan hak muslim terhadap muslim yang lainnya dan merupakan satu hal yang sangat penting yang senantiasa harus kita dawamkan dalam proses perjalanan keseharian kita. Apa itu taslimul indal mulaqah? Membiasakan kita mengucapkan salam. Kalau kita sudah membiasakan mengucapkan salam, apalagi kepada saudara kita, itu tandanya kita sudah menyiapkan diri kita senantiasa saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Kan gini, kalau kita mengucapkan salam, hakikatnya adalah kita sedang mendoakan saudara kita. Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Kan? Orang yang mendengar pun pasti dia akan menjawab karena hukumnya wajib kata Rasul. Waalaikumsalam, kau juga mendapatkan keselamatan. Nah, dari ini semuanya, ini bukan hanya menjadikan hak muslim terhadap muslim yang lainnya, tapi ini merupakan sebuah rangkaian amal harian yang senantiasa harus coba kita upayakan. Semakin banyak kita mengucapkan salam, semakin banyak kita senantiasa mendoakan saudara kita, maka hablum minan nasnya itu senantiasa terjaga dengan baik. Maka buat kita, mari kita coba upayakan. Hal yang terkecil, hal yang termudah, hal yang terdekat, yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan sebuah amal soleh. Sesungguhnya manusia itu bisa masuk surga, boleh jadi karena amal soleh yang kecil yang senantiasa sering kita lakukan. Jadi amal itu bukan hanya besar, tapi amal itu akan menjadikan baik buat diri kita manakala kita secara istimrar, secara terus-menerus kita lakukan itu semuanya, dan bagaimana caranya kita meriayah itu semuanya, menjaga itu semuanya. Nah, jadi tips yang pertama, amalia yang senantiasa harus kita lakukan, yang menjadikan hal penting
tapi mudah kita lakukan adalah bagaimana caranya kita senantiasa sering mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita yang lain. Kalau zikir kan banyak ya. Bahkan ketika kita berzikir kan, kalau ini realita ya, ini bicara realita. Kalau kita baru berzikir kepada Allah itu kadang-kadang selepas sholat, ya kan? Keseharian kita jarang. Dan mungkin kita mengaku itu semuanya. Tetapi apa kata Rasulullah? Apa kata Nabi kepada kita? Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan kita dan berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat bertanya dan Rasulullah menyampaikan, siapa yang mau? Ya, kata Nabi apa? Ada 2 amalan, ada 2 kalimat yang senantiasa ringan kita ucapkan dan itu berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bukankah itu merupakan sebuah ungkapan zikir kita kepada Allah? Ringan sekali kita ucapkan, tapi memiliki pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak kita senantiasa mencoba mendawamkan itu semuanya? Nah, jadi hal-hal yang seperti inilah yang senantiasa kita upayakan. Kalau bahasa para ulama itu, jangan dulu kita melihat sesuatu yang jauh, yang dekat dulu kita gapai. Jangan dulu kita melakukan sesuatu yang berat, yang ringan dulu kita lakukan. Jangan dulu kita melakukan sesuatu yang memang sulit kita lakukan, yang mudah dulu kita kerjakan. Nah, hal-hal tersebut ternyata memberikan motivasi buat kita. Agar apa? Agar kita senantiasa mampu menjadikan apapun yang ada di sekitar kita menjadi ladang amal buat kita semuanya. Apalagi nih, misalkan nih ada, kalau di tempat kerja kita kan ada musola, ada masjid mungkin ya. Nah, di rumah kita, apalagi yang rumahnya dengan masjid, ada sebuah amalan yang tidak terasa oleh kita, itu akan menjadikan sebuah amalan utama. Apa itu? Ketika datang waktu-waktu sholat, maka muazin mengumandangkan azannya. Ya kan? Nah, ketika azan berkumandang, apa kata Nabi? Kepada kita, pesannya adalah, ketika azan berkumandang, muazin mengumandangkan azannya, maka ucapkanlah sesuai dengan apa yang disampaikan, yang dibacakan atau yang dilantunkan oleh muazin tadi. Ketika muazin mengatakan Allahu Akbar, nah kita ucapkan Allahu Akbar. Tetapi ketika muazin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengucapkan qaulah, la haula wala quwata illa billah. Ternyata apa yang terjadi? Itu ada satu ungkapan doa. Allahumma rabba hadihi da'wati tammah, dan seterusnya. Bahkan kata Nabi, setelah itu baru kita diupayakan bisa melaksanakan sholat 2 rakaat. Itulah sholat rawatib. Ya. Jadi sholat rawatib itu dilakukan setelah azan dan sebelum iqamah. Jadi jangan sampai belum azan kita sudah sholat rawatib. Maka secara hukum itu tidak tepat. Ya, jadi sholat rawatib itu dilakukan oleh kita manakala selepas sholat azan berkumandang, kemudian sebelum iqamah itu dilantunkan, baru kita melaksanakan sholat rawatib tersebut. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ini menandakan buat diri kita banyak sekali hal-hal yang menjadi prioritas buat kita, tapi yang mudah, tapi yang sederhana, tapi yang ringan untuk kita lakukan. Ya. Jangan sampai yang berat-berat dulu nih. Wah, saya harus tahajud. Berat mungkin buat kita. Ada sesuatu yang mudah, tapi memiliki makna yang lebih baik. Apalagi kalau kita yang ringan kita kerjakan, yang berat bisa kita lakukan, itu luar biasa buat kita semuanya ya. Jadi buat kita, mari kita coba upayakan apapun yang senantiasa kita lakukan itu bisa keseharian kita bisa kita kerjakan. Yang kedua, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kadang-kadang kita sering melakukan sholat berjamaah, baik ibu-ibu di musola, rumah sakit, ibu dan anak,
atau di rumah, ya, ketika seorang suami mengimami istrinya di rumah dalam sholat sunnahnya, misalkan seperti itu. Nah, satu kesempatan buat diri kita menjadi prioritas dalam sholat itu apa? Senantiasa membacakan amin ketika imam kita mengucapkan waladhdallin. Apa kata Nabi? Barang siapa yang ucapan aminnya itu bersamaan dengan malaikat, maka malaikat akan mendoakan kita. Doanya tentu kebaikan buat kita semuanya. Ya mungkin menjadikan sesuatu harapan buat kita. Kalau doa malaikat itu kan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesempatan nih apalagi sholat yang dizaharkan kan kedengaran oleh kita. Maghrib, isya, subuh. Ya. Nah, ketika imam memimpin sholat, lantas kita jadi makmum, dan kemudian ketika kita tahu imam itu membacakan surat Al-Fatihah hanya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka kita ucapkan amin, dan barang siapa ucapan aminnya itu bersamaan dengan malaikat, maka insya Allah malaikat akan mendoakan kita semuanya. Ya, nah ini yang harus kita lakukan, harus kita upayakan agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang akan mampu melaksanakan berbagai macam kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga hal yang memang keseharian kita, ya, keseharian. Nah, yang ketiga ini satu hal yang memang upayakan untuk bisa kita lakukan. Apa itu? Membiasakan diri berwudu sebelum kita tidur. Ya, kan kita di rumah, ya, tidur di rumah segala rupa. Nah, ketika kita membiasakan untuk berwudu sebelum kita tidur, maka ini bukan hanya menjadikan sebuah kebaikan. Kita sudah menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di dunia ini, maka mereka akan bersamaku di akhirat kelak nanti. Tuh kan, ungkapan Nabi kepada kita luar biasa. Maka buat kita, kalau kita ingin bersama Rasulullah, mari kita coba memulai. Yang sulit itu memulai. Ya. Tapi kalau kita sudah membiasakan dan sudah terbiasa, maka insya Allah itu akan menjadikan mudah buat kita. Jadi harapan saya kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Kan kata Nabi, hakul muslim alal muslim, salah satunya adalah saling memberikan nasihat. Kalau ada yang minta nasihat, maka nasihati oleh kita. Selama itu menjadikan kebaikan. Tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Ya. Nah buat kita, kalau kita seandainya mampu, ya berwudu sebelum kita istirahat, sebelum kita tidur terlebih dahulu. Allah dan Rasul-Nya senantiasa menyukai kepada hamba-hambanya yang senantiasa terus melaksanakan berbagai macam amal soleh dan kebaikan di muka bumi ini. Nah ini menjadikan tantangan buat kita, menjadikan menjadikan selain tantangan ini menjadikan harapan agar kita mampu melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan contoh dan teladan itu hanya ada pada diri Nabi, pada Rasul. Ya. Maka ikuti. Kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikuti apa yang senantiasa dicontohkan beliau kepada kita. Insya Allah ini akan menjadikan satu hal yang memberikan makna terbaik dalam kehidupan kita bersama. Ya. Yang keempat, membiasakan bukan hanya tidur berwudu terlebih dahulu, tapi kita mencoba minimal pagi atau petang. Nah, ini sudah mulai agak cukup tinggi derajatnya ya. Pagi atau petang kita mulai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya bagaimana? Ya, semampu kita, mastata'tum, ya, sekemampuan kita. Ada yang zikirnya al-ma'surat, maksuratnya ada yang sugro, ada yang kubro, ada yang cukup dengan membaca Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai ayat 5, kemudian ayat kursi dan 3 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Ada yang membaca 3 ayat terakhir dari 3 surat terakhir di Al-Quran. Berbagai macam. Itu merupakan sebuah rangkaian zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meniatkan itu untuk berzikir, barang siapa yang berzikir di pagi hari, maka dia akan dijamin, dijaga, dilindungi oleh Allah sampai sore hari.
Dan barang siapa yang berzikir di sore hari, maka dia akan dijaga oleh Allah sampai pagi hari. Ini jaminan-jaminan buat kita. Ya. Bapak Ibu, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelahnya kita berzikir, perbanyaklah sujud syukur kita kepada Allah. Karena setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah. Maka kita biasakan minimal 1 hari kita sujud syukur kepada Allah. Ya, kalau kita datang ke tempat kerja kita, kalaupun kita agak cukup sulit untuk bisa melaksanakan sholat duha misalkan, maka kita sujud syukur. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya mulai bisa bekerja. Hari ini saya sudah sampai di tempat pekerjaan. Pas pulang ke rumah, ya Allah, alhamdulillah saya selesai melaksanakan pekerjaan. Jadikan ini sebuah nilai amal soleh dan kebaikan buat kita. Ternyata sujud syukur itu akan menjadikan kedekatan kita kepada Allah itu jauh lebih baik. Menjadikan kedekatan kita kepada Allah jauh lebih nikmat nantinya. Ya, maka untuk itu perbanyaklah bagaimana kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang terakhir sebelum kita diskusi pada hari ini, biasakan. Ini menjadi amalan utama buat kita. Biasakan di saat kita beribadah kepada Allah, bukan hanya mastata'tu, bukan hanya sekemampuan kita, tapi istiqomahkan amalan-amalan kita. Ya, karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, melaksanakan amalan itu semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Artinya sampai kita merasa bosan, terus lakukan, terus lakukan. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus, amalan yang kontinu, amalan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Nah, dari itu semuanya, hal-hal yang kecil, hal-hal yang ringan, hal-hal yang dekat, yang menjadikan itu nilai ibadah buat kita, mari kita lakukan dengan semampu kita. Kalau sudah kita lakukan dengan sekemampuan kita, bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Janji Allah apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kali kesulitan, Allah berikan 2 kali kemudahan buat kita. Jadi, buat kita semuanya, mari kita siapkan diri kita agar kebaikan-kebaikan itu senantiasa datang kepada kita. Allah berikan kemudahan kepada kita. Allah berikan keringanan kepada kita. Insya Allah, selama itu mampu kita lakukan, selama mampu itu kita kerjakan, kerjakanlah. Karena Allah pasti akan memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan uraian ini bisa membuat kita lebih memaksimalkan aktivitas kehidupan kita sehari-hari dan bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang akan melaksanakan ibadah secara istimror ya. Nah, terakhir tadi baru satu ya, hablum minallahnya. Yang keduanya adalah ittiba'ul yang pertama tadi taslimul indal mulaqah. Ya, kita mengucapkan salam antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah ijabatu da'wah. Kalau kita diundang, apalagi undangannya kebaikan, itu luar biasa. Upayakan kita datang. Selama tidak ada uzur, selama tidak ada alasan yang secara syariat diperbolehkan, maka lakukan. Ya, ayadatul marid, kalau ada yang sakit, upayakan kita segera untuk menengok. Taslimul antis, tasmitul antis. Kalau ada yang bersin, doakan oleh kita. Karena hakikat hidup bersamaan dengan saudara kita adalah saling mendoakan dan saling mendoakan. Dan yang terakhir adalah ittiba'uz zanazah. Kalau ada yang meninggal, cepat pulasara oleh kita. Barang siapa yang memulasara jenazah, maka dia akan mendapatkan 1 qirat. 1 qirat itu setara dengan gunung Uhud. Apalagi kalau kita bisa sampai ke pemakaman, mengantarkan ke pemakaman, maka kita akan mendapatkan 2 qirat. Ya, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ini menjadikan ilmu buat kita, amalan ringan, amalan yang mudah, amalan yang dekat bisa kita kerjakan, maka kerjakan oleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan berbagai macam
nilai pahala yang berlimpah buat kita, menjadikan sebuah nilai ibadah, dan sehingga dengan itu semoga akan menjadi pemberat kebaikan dan amal soleh kita di yaumil kiamah nanti. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Fadhol. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bangga kepada rekan-rekan yang ingin bertanya dan didiskusikan. Tadi sudah disampaikan ya, amalan harian yang penting, yang tentunya tidak harus yang berat-berat terlebih dahulu ya, asalkan kita istiqomah. Yang ringan-ringan, istiqomah, ketika sudah istiqomah kita tambah lagi amalannya, kemudian kita istiqomah lagi. Seperti itu. Nah, bangga kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan bisa langsung saja aktifkan audionya atau bisa kirim lewat chat kolom di Zoom. Silakan. Mau bertanya? Oh ya, Ustaz, sedikit mungkin dari Meli, boleh Ustaz? Boleh silakan. Kalau misalkan, kan tadi kalau kita istiqomah ya Ustaz, namun ini misalkan nih, ada amalan yang sudah istiqomah, sudah lama sekali kita kerjakan, tapi amalan sunnah ya Ustaz, amalan sunnah, namun karena lain dan banyak hal, jadi kita tidak jarang gitu untuk dilaksanakannya, jadi tidak istiqomah lagi, jadi kadang-kadang gitu ngelaksanainnya. Nah, kalau seperti itu, apakah kita berdosa atau gimana ya? Tapi itu awalnya sunnah gitu Ustaz, yang sudah istiqomah lalu kita tinggalkan. Ya, kalau secara hukum memang kita tidak berdosa. Tapi yang menjadikan kerugian buat diri kita, terjadinya futur dalam kondisi diri kita tersebut, ya, penurunan amaliyah kita. Walaupun itu sunnah, kalau itu akan menjadikan kebaikan, kalaupun itu sunnah, kemudian kita mencoba untuk membiasakan, maka itu akan menjadikan sebuah nilai ibadah yang sangat kuat. Jadi seperti ini. Selain itu jadi amal soleh, ya, amalan sunnah itu yang kita lakukan secara terus-menerus. Misalkan nih, Teh Meli senantiasa melaksanakan sholat malam, misalkan. Kan sholat malam itu kan sunnah kan? Kita sholat terus, tidak pernah terhenti. Setiap datang malam, walaupun hanya 2 rakaat, walaupun hanya witir, kita lakukan. Satu saat kita diuji sakit. Dan sakit itu akhirnya kita menurut dokter harus bed rest. Tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, selama misalkan 3 hari, 4 hari kita dirawat, kemudian kita tidak bisa melakukan sholat sunnah tersebut, maka sesungguhnya karena sholat sunnah itu terbiasa kita lakukan, lantas diuji kita oleh Allah dengan ujian sakit tadi, maka tetap walaupun kita tidak melaksanakan sholat sunnah tadi, pahala sholat sunnah di malam-malam yang kita tinggalkan itu tetap kita dapatkan. Nah, itulah bagaimana Allah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan amaliyah itu secara terus-menerus. Jadi ketika kita tidak bisa melaksanakan itu karena sesuatu hal yang tidak bisa kita lakukan, tetap pahalanya akan kita dapatkan. Nah, apakah dosa tadi ya? Kita yang sudah istiqomah lantas kita tidak melakukannya, maka sesungguhnya kita tidak melakukan dosa. Ya, jadi buat kita upayakan. Ya, terus berdoa kepada Allah agar kita diistiqomahkan dalam melaksanakan amal-amal soleh kita. Itu Teh Meli. Siap Ustadz. Ini ada pertanyaan yang masuk Ustadz lewat kolom chat Zoom dari Teh Weni. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya, amalan sehari-hari seperti salah satunya bersedekah, baiknya setiap hari atau bisa disekaligus-kan saat kita mendapatkan gaji bulanan dan dipotong 2,5%-nya. Apa itu saja sudah cukup? Hatur nuhun Pak Ustadz. Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Teh Weni, kalau seandainya kita sudah dipotong gaji kita, penghasilan kita dengan zakat 2,5%, kan itu sesuatu yang wajib. Yang wajib tetap dipotong, ya. Tapi ada amalan-amalan sedekah yang lainnya, yang senantiasa kalau kita mendapatkan rizki, kemudian kita infakkan lagi, kita sedekahkan lagi, itu jauh lebih utama. Kalau yang zakat yang wajib itu sudah urusannya bukan kita lagi. Itu manajemen ataupun perusahaan dengan diri kita. Tapi kalau seandainya adanya sedekah, infak yang akan senantiasa kita lakukan di luar dari penghasilan kita itu, maka kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Apakah harus istiqomah? Diusahakan, ya. Karena ya istiqomah itu kan tidak mesti setiap hari. Misalkan nih saya dapatnya sepekan sekali, setiap saya dapat saya akan berinfak. Nah, itu kan sudah istiqomah sepekan sekali. Seperti kita sholat Jumatan kan istiqomahnya setiap Jumat, tidak setiap hari Senin, gitu kan ya. Nah itu semuanya kita lakukan. Semoga dengan itu Allah akan senantiasa melimpahkan rizki kepada kita semuanya. Semakin banyak berinfak, semakin banyak bersedekah, maka akan semakin banyak Allah memberi kepada kita. Begitu Teh Weni. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Teh Weni, Pak Ustadz. Nah, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Sepertinya pertanyaan Teh Weni sebagai penutup ya pengajian kita di pagi hari ini. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan pahala yang terus mengalir bagi Ustadz. Selanjutnya Ustadz pilih badai penutupan terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, mari kita hiasi aktivitas keseharian kita dengan amal-amal walaupun itu ringan, walaupun itu kecil, bahkan itu dekat dengan kita. Selama itu mampu kita lakukan, jangan kita menunda-nunda amalan tersebut. Karena boleh jadi dari amalan itulah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita masuk ke dalam surganya. Maka teruslah bersemangat. Jangan merasa bahwa itu amalan yang ringan, amalan yang kecil, tapi jadikan itu semua sebagai amalan yang continue yang kita lakukan agar dengan itu semuanya cinta Allah, cinta Rasulnya datang kepada kita semuanya. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan saya akhiri ke Teh Meli. Silahkan mungkin kalau mau ditutup. Ya, itu mungkin closing-nya pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Mari teman-teman kita tutup pengajian kita di pagi hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita kembali lagi nanti ya di pengajian minggu depan dengan tema yang insya Allah akan menarik juga. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyempatkan waktunya walaupun sedang di luar ya Ustadz ya. Iya. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Dan mohon maaf dari saya bila ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.